warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zinina dengan NIM 244101013. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan masa kanak-kanak awal dengan materi perkembangan sosio-emosional pada masa anak-anak awal. Di sini saya menyajikan 3 bab. Yang pertama adalah perkembangan emosi dan kepribadian, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah hubungan teman sebaya, bermain, dan televisi. Langsung saja pada pembahasan materi. Perkembangan emosi dan kepribadian, yakni emosi menghasilkan kemajuan pada diri sendiri. Dan yang berkembang pada di sini adalah inisiatif versus rasa bersalah, yakni mengembangkan inisiatif untuk mengenal dunia dan mengevaluasi dirinya. Memahami diri sendiri dan memahami orang lain, maksudnya menggambarkan diri sendiri dan mendeskripsikan orang lain melalui sifat-sifat psikologis. Perkembangan emosional, yakni semakin sadar dirinya, semakin ia mengenal reaksi emosional orang lain, sehingga ia mampu mengekspresikan emosi, memahami emosi, mengatur emosi, melatih emosi dan meredamnya, serta regulasi emosi dan hubungan teman sebaya. Perkembangan yang moral, aspek yang berkembang di sini adalah perasaan moral, penalaran moral, perilaku moral, hati nurani, pengasuhan orang tua, dan perkembangan moral anak. Jenis kelamin dipengaruhi oleh faktor biologi, yakni kromosom dan hormon. Yang selanjutnya adalah pandangan psikologi evolusioner yang dipengaruhi oleh pengaruh sosial, pengaruh orang tua di kegiatan sehari-hari, pengaruh teman sebaya, dan yang terakhir adalah pengaruh kognitif. Selanjutnya, yang dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional pada masa anak-anak awal, yakni keluarga, yang disebabkan oleh faktor pengasuhan. Menurut Baurin, ada 4 tipe pengasuhan, yakni pengasuhan otoriter, pengasuhan yang membatasi dan menghukum, pengasuhan otoritatif, pengasuhan yang mendorong anaknya untuk mandiri, pengasuhan yang mengabaikan, pengasuhan yang dimana orang tua tidak terlibat atas kehidupan anaknya. Pengasuhan yang memanjakan, orang tua sangat terlibat atas kontrol anaknya dan hanya memberi sedikit tuntutan. Gaya pengasuhan di sini ada 2, yakni hukuman dan co-parenting. Hukuman yang disebut-sebut mendisiplinkan anak padahal berdampak buruk di dalamnya. Co-parenting, pengasuhan anak yang dilakukan orang tuanya yang telah bercerai. Penganiayaan anak tipe-tipenya sebagai berikut, yakni kekerasan fisik, penelantaran anak, pelecehan seksual, dan pelecehan emosional. Konteks kekerasan kombinasi berbagai faktor seperti budaya dan keluarga yang berkontribusi terhadap penganiayaan anak terlepas dari siapa yang melakukan tindakan tersebut. Konsekuensi perkembangan anak dari kekerasan ini menyebabkan regulasi emosi yang buruk serta masalah psikologis. Hubungan saudara dan urutan kelahiran. Hubungan saudara kandung ada 3 karakter yang terpenting di sini, yakni kualitas emosional dari hubungan, keakraban dan keintiman keluarga, serta variasi dalam hubungan saudara kandung. Urutan kelahiran dikaitkan dengan karakter si anak dari yang lebih tua dan yang lebih muda. Keluarga yang berubah dalam masyarakat dan masyarakat yang berubah merujuk pada perbedaan dalam budaya dan status ekonomi, yakni orang tua yang bekerja, anak-anak dalam keluarga yang bercerai, orang tua gay dan lesbian, variasi budaya etnis, sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah status sosial ekonomi. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional pada masa anak-anak awal, yakni hubungan teman sebaya, bermain, dan televisi. Teman sebaya fungsinya untuk saling mengevaluasi perubahan dan perkembangan masa anak-anak awal. Interaksi anak lebih terkoordinir dan melibatkan giliran. Teman, yakni orang yang diajak bermain untuk mengembangkan sosio-emosionalnya. Dunia yang terhubung antara orang tua, anak, dan teman sebaya adalah keputusan orang tua yang dalam memilih lingkungan hidup anaknya. Bermain fungsinya tempat belajar untuk anak. Jenis-jenis permainan sensori motor dan latihan bermain, memperoleh kesenangan dan melatih skema sensoriknya serta melibatkan pengulangan perilaku. Yang kedua adalah permainan pura-pura atau simbolik, dengan berimajinasi seolah objek tersebut adalah objek lain. Yang ketiga adalah permainan sosial, permainan yang melibatkan interaksi dengan teman. Permainan konstruktif adalah anak terlibat dalam penciptaan produk atau solusi. Permainan, aktivitas yang dilakukan anak untuk bersenang-senang dan memilih aturan. Selanjutnya, yang terakhir adalah televisi. Di sini ada 2 dampak yang menjadi acuan. Yang pertama adalah dampak televisi terhadap agresi anak, dan yang kedua adalah dampak televisi terhadap perilaku prososial anak. Keduanya disebabkan apa yang ditonton anak dan apakah hal itu baik atau justru menyebabkan peningkatan agresi yang menyebabkan anak menjadi seorang yang antisosial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.